Halo semuanya, kali ini saya akan meringkas film sci-fi drama dari Cina berjudul Restart the Earth. Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis kecil menangis minta tolong di tengah jalan. Di sekelilingnya semua orang berlari mencoba menyelamatkan diri dari bangunan yang runtuh disebabkan oleh batang tumbuhan. Adegan selanjutnya diperlihatkan situasi bumi saat ini. Bangunan dipenuhi oleh tumbuhan, diambil alih oleh alam. Kota-kota sekarang berisi bangunan tua yang ditinggalkan. Dinarasikan bahwa 2 tahun yang lalu, entah dari mana, tumbuhan yang memberi manusia kehidupan membunuh semua orang di jalan dan mengambil alih dunia. Batang tumbuhan menyelimuti seluruh kota. Hanya dalam seminggu, mereka menyelimuti sebagian besar dunia. Dan dalam setahun, 80% dunia tertutup oleh tumbuhan. Sekarang sudah 2 tahun sejak tumbuhan menyerang dunia. Seorang pria bernama Yang Ho dan putrinya Yuan melewatkan evakuasi terakhir yang terjadi selama serangan tumbuhan. Mereka tinggal di kota tanpa ada orang di sekitar mereka. Sejak saat itu, mereka berusaha bertahan hidup sendirian di kota yang ditinggalkan. Yuan berada di hutan melihat anjing kecil. Tiba-tiba ayahnya menariknya. Dia marah karena Yuan bermain di luar zona aman yang sudah mereka tentukan tanpa memberitahunya. Yuan malah berlari mengejar anjing itu yang mengikutinya di belakang, memintanya untuk berhenti, tetapi Yuan tidak mau mendengarkan. Tiba-tiba alarm jam tangannya hidup, menandakan bahwa matahari akan segera terbenam, membuat Yang semakin gugup karena tumbuhan keluar pada malam hari. Akhirnya, dia masuk ke dalam hutan dan menemukan putrinya. Di hadapan putrinya terlihat tumbuhan besar sedang melilit manusia, tampak seperti sedang memakannya. Tumbuhan itu terlihat membuka mulutnya dan mengejar mereka. Yang dan Yuan terus berlari dan berhasil keluar hutan tepat pada waktunya di mana matahari masih bersinar. Yang akhirnya berhasil membawa Yuan pulang dan mengunci pintu. Kemudian dia menidurkan Yuan dan memasang pelacak di jamnya sehingga dia tahu di mana Yuan setiap saat. Setelah itu, dia mencoba untuk menghubungi manusia lain melalui sinyal radio, tetapi tidak berhasil. Dia tertidur dan bermimpi saat serangan pertama terjadi. Istri yang bernama Yan adalah seorang ilmuwan dengan spesialisasi dalam ilmu pengetahuan lingkungan dan biologi tumbuhan. Dia dan timnya mencoba membuat jenis obat yang dapat membantu tumbuhan tumbuh dengan cepat untuk membalikan efek deforestasi atau penebangan pohon di bumi. Namun, obat yang seharusnya memperbaiki masa depan umat manusia malah menghancurkan manusia karena salah perhitungan. Obat itu mempercepat reproduksi sel tumbuhan, tetapi secara tidak sengaja membebaskan sistem stres tumbuhan dan membangunkan emosi mereka. Oleh karena itu, tumbuhan sekarang bisa merasakan kemarahan dan rasa sakit hingga menjadi sangat berbahaya bagi manusia. Suatu hari sebelum terjadi serangan tumbuhan, Yang, Yuan, dan Yan berada di mobil mereka, terjebak kemacetan. Yan menerima telepon dari rekannya, yang dengan panik memberitahunya tentang efek buruk dari obat yang mereka berikan ke tumbuhan. Sebelum mereka mendapatkan informasi jelasnya, tanah mulai bergetar dan terdengar suara keras. Yang turun dari mobil, melihat orang-orang berlarian di jalan. Setelah itu, dia melihat batang pohon besar muncul di kejauhan. Kembali di masa sekarang, Yang terbangun mendengar suara teriakan Yuan karena tempat tidurnya dikelilingi oleh tumbuhan. Yang mencoba untuk menolong putrinya, tapi dia menghilang dalam hitungan detik. Sekarang, Yang melihat jam tangannya yang menunjukkan lokasi Yuan. Dia buru-buru mengikuti sinyal dan mencapai sebuah bangunan tua. Yuan masuk ke dalam gedung, menggunakan lampu UV untuk melindunginya. Beberapa saat kemudian, dia menemukan jam tangan Yuan. Kemudian dia mendengarnya berteriak meminta tolong dari suatu tempat. Yang bergegas menuju arah suara berasal dan melihat putrinya mencoba menyelamatkan dirinya dengan menggunakan lampu UV yang dia pegang. Batang tumbuhan tidak mendekatinya karena takut akan cahaya. Yang melemparkan lampu UV miliknya karena yang dipegang Yuan mati. Sementara dia menghancurkan dinding gedung agar cahaya masuk. Sinar matahari membuat batang tumbuhan mundur.
yang jatuh ke tanah dan mendapat penglihatan ketika dia melihat istrinya untuk terakhir kalinya. Setelah beberapa jam, tumbuhan menciptakan malapetaka di dunia. Yan membawa Yang dan Yuan ke lab di mana dia memberitahu mereka bahwa tumbuhan takut dengan sinar UV, tetapi tidak ada cara untuk menghentikan pertumbuhan tumbuhan yang cepat. Ketika Yan mempersiapkan bahan kimia untuk dibawa, tiba-tiba dinding di dekatnya runtuh dan batang tumbuhan merayap masuk menyerang mereka. Yang mencoba menyelamatkan istri dan putrinya, tetapi Yan akhirnya tidak selamat karena ditarik oleh batang tumbuhan itu. Kembali di masa sekarang, Yang masih di tanah, batang tumbuhan menarik kakinya. Saat Yuan berusaha untuk menyelamatkan ayahnya, seorang tentara bernama Limo muncul dan mulai melawan batang tumbuhan. Tidak lama, sekelompok tentara datang dan bertempur melawan tumbuhan dengan berani untuk menyelamatkan Yang dan Yuan. Akhirnya, salah satu tentara menyalakan lampu UV dengan bantuan Yang, hingga semua tumbuhan pergi dari ruangan itu. Setelah pertarungan itu, pemimpin mereka menghubungi komandan dan memberitahu tentang Yang dan Yuan yang selamat dari serangan tumbuhan. Setelah itu, mereka menunjukkan pada Yang sebuah perangkat agensia yang mereka sebut sebagai satu-satunya harapan untuk kelangsungan hidup umat manusia. Mereka mengungkapkan bahwa mereka bekerja untuk sebuah organisasi yang dibentuk oleh orang-orang yang masih hidup dari negara-negara di dunia, yang mereka sebut kekuatan gabungan. Ternyata pusat akademi ilmu pengetahuan telah memperkirakan tumbuhan akan tumbuh lebih kuat dalam waktu 2 hari, karena tumbuhan telah membentuk jaringan akar sepanjang 10 km di bawah tanah. Ini berarti akan terjadi gelombang kedua di mana tumbuhan akan menyerang dan menghancurkan berbagai belahan dunia. Jika tumbuhan tidak dihentikan, mereka akan menyebabkan lebih banyak kerusakan yang menyebabkan 93% orang di dunia akan mati. Oleh karena itu, para tentara dari negara lain juga diberi tugas untuk menanam di dalam akar tumbuhan perangkat agensia yang berisi obat penenang di 47 titik, sehingga tumbuhan mengerikan dapat dihancurkan secara keseluruhan. Tiba-tiba seorang prajurit menerima sinyal di tabletnya yang menunjukkan sesuatu di bawah tanah dengan kecepatan tinggi menuju ke arah mereka. Semua orang panik ketika tiba-tiba tanah terbuka, perangkat yang memancarkan sinar UV ditarik ke dalamnya. Pemimpin tentara Yuan, Yang, dan Limo jatuh bersamaan dan diserang oleh batang besar. Mereka berhasil mempertahankan diri, namun pemimpin tentara terluka parah yang melihat batang yang besar mendekati mereka. Batang itu hanya bisa merasakan orang jika mendengar suara, jadi semua orang diam. Namun, batang itu mendekati Yuan. Yuan menabrak rak dan menjatuhkan barang-barang di rak. Batang itu menyerang Yuan. Dia berusaha melarikan diri dan beruntungnya ayahnya bisa menyelamatkannya. Pemimpin tentara yang terluka menembakkan senjatanya untuk mengalihkan perhatiannya. Batang itu menangkap dan melilitnya. Dia menyuruh mereka pergi kemudian mengeluarkan granat. Akhirnya granat meledak, menewaskan pemimpin tentara dan membuat Yang, Yuan, dan Limo terlempar keluar. Di luar, mereka bergabung dengan yang lainnya. Sebelum mereka melanjutkan misi, salah satu tentara meminta Yang untuk bergabung dengan mereka karena dia adalah teknisi yang dapat berguna bagi mereka. Namun, Yang menolak tawaran itu. Dia ingin pergi ke tempat pengungsian dengan Yuan. Namun Yuan mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan dunia bersama Yang dan para tentara. Dia membujuk Yang hingga akhirnya dia setuju untuk bergabung dengan para tentara. Sekarang, kelompok itu menuju ke stasiun peluncuran, di mana mereka akan menanam dan mengaktifkan perangkat untuk membunuh tumbuhan. Dalam perjalanan, seorang tentara menerima sinyal radio di tabletnya yang memperingatkan mereka tentang serangan gelombang kedua tumbuhan yang datang ke arah mereka. Saat itu jalan mulai terbelah dan bangunan di dekat mereka runtuh.
Mereka berlari menyelamatkan diri mereka. Serangan gelombang kedua seharusnya terjadi 2 hari lagi, namun ternyata salah satu tentara menjelaskan bahwa akan terjadi lebih cepat di seluruh dunia. Mereka masuk ke dalam bis saat batang tumbuhan mulai muncul dari tanah. Namun, salah satu prajurit yang memegang perangkat agensia tertangkap. Dia melempar perangkat ke temannya, kemudian tewas karena tertimpa batang tumbuhan. Batang-batang tumbuhan terus mengejar. Mereka masuk ke dalam bis. Tumbuhan itu dengan ganasnya muncul di permukaan tanah hingga bis terlempar tidak terkendali. Terjun dari tebing dan berakhir menabrak sebuah bangunan. Mereka selamat dari serangan itu dan serangan tumbuhan telah berhenti. Seorang tentara memberitahu bahwa itu hanya serangan kecil. Serangan berikutnya akan lebih besar. Mereka mencoba menghubungi komandan, tetapi sialnya tidak ada sinyal di tempat itu yang memberitahu untuk menggunakan tiang antena di gedung seberang. Mereka harus menyeberangi jembatan berkarat untuk mencapai gedung di seberang. Mereka mengumpulkan keberanian untuk berjalan di atas jembatan. Ketika mereka di tengah jembatan, sebuah bangunan di dekat mereka runtuh. Beruntungnya tidak mengenai mereka, namun Yuan terjatuh karena angin kencang dari gedung yang runtuh itu. Seorang tentara bernama Li menyelamatkan Yuan tepat pada waktunya dengan menggantung di tali yang menarik tali ke atas untuk menyelamatkan mereka berdua. Tetapi tali mulai putus karena menahan berat keduanya. Akhirnya Li melepaskan talinya agar Yang bisa menyelamatkan putrinya. Dia mengorbankan hidupnya untuk gadis kecil itu. Selanjutnya, para tentara bersama dengan Yang dan Yuan berhasil sampai ke gedung lain dan mendapatkan akses ke sinyal radio. Mereka menghubungi komandan, memberitahu bahwa mereka mengalami serangan kecil tumbuhan lebih cepat. Komandan mengumumkan bahwa gelombang serangan tumbuhan yang kedua akan terjadi dalam waktu 4 jam menurut data terbaru. Jadi, tidak mungkin mereka bisa menyelesaikan misi mereka tepat pada waktunya. Apalagi, akar tumbuhan dilindungi oleh beberapa batang tumbuhan di sekitarnya, sehingga mereka tidak dapat menanam perangkat agensia di dalamnya. Dia memerintahkan para tentara untuk menyerah dan kembali ke rumah. Sebelum koneksi terputus, Yang berbicara kepada komandan. Dia meminta komandan untuk tidak membiarkan pengorbanan mereka sia-sia dan melanjutkan misi. Pembicaraan ini menarik perhatian orang-orang di seluruh dunia yang mendengarnya. Akhirnya, komandan mengizinkan mereka untuk melanjutkan misi. Mereka kemudian mencari menara peluncuran dan mengaktifkan sistem untuk menanam perangkat ke akar tumbuhan. Perangkat diluncurkan tetapi macet di tengah jalan karena batang tumbuhan melindungi akar. Negara-negara yang lain yang memiliki misi yang sama juga gagal. Sekarang mereka tidak punya harapan lagi. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Itu adalah suara gunung berapi yang berada dekat dengan menara itu. Terungkap bahwa menara peluncuran menggunakan energi panas bumi dari lava di ruang bawah tanah. Mengetahui ini, Yang mendapat ide. Dia mengusulkan untuk menghancurkan sistem pemeliharaan ruang bawah tanah yang mengontrol semua lava. Hal ini akan membuat lava jatuh ke batang tumbuhan yang melindungi akar. Jadi perangkat agensia dapat diaktifkan. Sekarang, seorang tentara bernama Gai, Limo, dan Yang menuju ke ruang bawah tanah, di mana sistem pemeliharaan berada dengan membawa bahan peledak. Di ruang bawah tanah, mereka diserang batang tumbuhan. Yang terluka parah dan Gai tewas dengan meledakan granat. Yang dan Limo bisa selamat dari serangan itu. Limo membantunya berjalan. Yang menyuruh mencari sesuatu untuk membuka pintu. Namun ternyata pintu tidak terkunci. Yang masuk ke dalam kemudian mengunci pintunya. Dia meminta Limo untuk merawat putrinya setelah dia tiada dan menyuruhnya untuk pergi meninggalkannya. Yang mewujudkan keinginan putrinya untuk menyelamatkan dunia. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk umat manusia.
Melalui CCTV, dia mengucapkan selamat tinggal kepada putrinya. Akhirnya bahan peledak meledak, membunuh Yang dan menghancurkan ruang perawatan. Lava kemudian jatuh ke batang tumbuhan yang melindungi akar dan membakarnya. Karena itu, perangkat agensia dapat diaktifkan dan masuk ke jaringan akar menghancurkan seluruh tumbuhan. Sebagai akibatnya, batang tumbuhan yang besar mati dan bumi kembali ke bentuk aslinya. Film berakhir saat Yuan, Limo, dan yang lainnya menghadap ke kota. Yuan menceritakan bahwa manusia adalah penguasa bumi, namun bencana ini memberi mereka peringatan bahwa ada satu orang yang tidak diketahui namanya yang memberikan kesempatan umat manusia untuk berpikir kembali dan memperbaikinya. Orang itu adalah ayahku, ucap Yuan. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.